Oke dulur, selamat malam karena di sini saya bikin videonya malam. Berjumpa lagi dengan saya di channel Seha Audio. Oke, di video kali ini dulur, saya mau membagikan pengalaman saya, yaitu mengenai trafo panas belum 1 menit udah panas ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, itu saya membahas tentang trafo panas juga. Tapi ini juga ada pertanyaan daripada si teman-teman pada juragan semua. Ada yang bertanya baru 1 menit sudah panas ya. Jadi trafo itu macam-macam kepanasannya ya. Ada yang diputar musik tapi trafo ini panas ya. Ada yang belum diputar musik, baru ditancapkan saja sudah panas, bahkan ngabluk ya. Ngabluk itu berasap. Jadi permasalahannya itu apa sebenarnya ya? Oke, kita bahas dulu yang 1 menit ya. Mungkin teman-teman mungkin baru merakit power, misal setelah dirakit ditancapkan, dihidupkan langsung panas, ini ngabluk atau bergetar. Nah itu kan kita sebagai perakit kan agak ndredeg juga ya, agak jantungan juga, ini jangan-jangan meledak atau kayak mana kan. Tapi jangan khawatir, selama listrik itu bisa dicabut dengan secepatnya ataupun teman-teman sudah memakai soft start ya, itu tidak akan terjadi apa-apa. Paling ada listrik di rumah turun aja. Jadi permasalahannya apa? Nah, jadi sebenarnya untuk permasalahan trafo panas baru ditancapkan atau baru dirakit 1 menit sudah tancap, sudah panas, sudah ngabluk ya, sudah berasap, itu permasalahannya adalah tentang ketelitian kawan-kawan. Jadi teman-teman, untuk merakit sebuah power ini memang harus dibutuhkan sebuah ketelitian. Jadi tidak bisa teman-teman asal-asalan untuk merakit sebuah power seperti ini. Karena saya bilang tidak boleh asal-asalan, karena apa? Yang pertama, merakit sebuah power itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Jadi ini saya menggunakan trafo 10 ampere saja seperti ini, dengan menggunakan masing-masing 6 set Toshiba. Itu sudah memakan biaya, kalau di daerah saya di Batam itu sudah memakan harga 1.600.000 ya, 1.500.000, 1.600.000 ya, dengan box yang standar yaitu Bell M270 seperti ini. Oke, jadi teman-teman harus teliti untuk merakit sebuah power ini, jangan asal-asalan. Nah, jadi perakit-perakit awal atau pemula ataupun yang merakit sendiri di rumah untuk kebutuhan pribadi, itu merakit power itu tanpa menggunakan alat multitester. Nah, multitester itu yang sangat berbahaya kawan-kawan. Jadi teman-teman nggak tahu ada mana-mana yang konslet, mana-mana yang nggak terpasang dengan sempurna. Seperti memasang sebuah transistor final seperti ini harus benar-benar dicek teman-teman. Jadi harus dicek bolak-balik ya, dicek bolak-balik sebelum dipasang oleh driver ya. Kalau udah dipasang oleh driver, dicek dia tetap nyambung semua. Ketika teman-teman belum memasang sebuah driver, ini harus benar-benar dicek. Ini satu aja yang salah pemasangan ataupun kurang sempurna ya, kurang sempurna pemasangan dalam transistor final, ini korbannya kawan-kawan. Ini bisa panas dan berasap baru ditancapkan 1 menit. Faktor utamanya ini. Terus yang kedua, lebih fatal lagi, yaitu dioda. Ini dioda. Ini kalau sampai keliru pemasangannya, ini jangan tanya ini ya. Ini kalau sampai keliru pemasangannya juga fatal sekali. Nah, ini bisa langsung berasap, langsung terbakar. Dan misal pun terbakar, kan mahal ini harga trafo ini. Nah, itulah menyebabkan kurang teliti. Jadi min plus pada dioda itu harus diperhatikan juga. Juga elko. Nah, elko ini kalau sampai salah pemasangan juga hancur juga kawan-kawan. Jadi untuk CT itu adalah gabungan min dan plus seperti ini ya kan. Ini min plus, min plus. Jadi seperti ini. Ini satu aja yang kebalik, plus ketemu plus sudah selesai ini.
trafo juga panas juga. Itu trafo 1 menit ditancapkan udah panas, itu faktornya seperti itu. Yang pertama adalah final. Ini harus benar-benar dicek dengan multitester sebelum dipasang oleh driver. Kalau sudah dipasang oleh driver, dia gabung semua kawan-kawan. Jadi dia gabung, nanti ngeceknya bolak-balik. Saya contohkan saja ya. Saya contohkan menggunakan multitester seperti ini. Ini mohon maaf, ini malam-malam saya membuat video karena saya banyak kesibukan, jadi malam. Jadi kita kasih ke lambang dioda seperti ini. Ini namanya lambang dioda untuk pengecekan sambungan. Untuk pengecekan kabel juga bisa. Jadi dibolak-balik seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk pengecekan yang pertama, ini hanya sebuah contoh saja karena ini saya sudah terpasang oleh driver. Apabila teman-teman belum terpasang oleh driver, jadi teman-teman bisa ngecek seperti ini. Sini saja ya biar tidak susah. Jadi ini di heatsink ini jangan sampai terhubung antara kolektor sama heatsink, ini jangan sampai terhubung. Kalau sampai bisa terhubung gini keluar angka, nah itu enggak beres. Ini namanya kolektor, ini basis. Nah ini kolektor sama basis, ini terhubung semua karena sudah saya pasang driver. Nah ini kalau belum dipasang driver nanti ada yang tidak terhubung. Jadi pengecekannya hanya cuma bolak-balik aja dari main plus sama heatsink juga. Kalau heatsinknya juga nyentuh ini juga, ini bahaya, ini bisa hancur semua final yang seperti ini. Demikian pun yang sebelah kanan seperti itu. Jadi pemasangannya jangan dipasang dulu drivernya untuk pengecekan seperti itu, karena saya sudah memasang driver. Mohon maaf tidak bisa mencontohkan secara detail, tapi setidaknya teman-teman mempunyai gambaran agar bisa mencobanya sendiri. Terus permasalahan selanjutnya adalah permasalahan pada transistor yang ada di driver. Jadi permasalahan ini, transistor ini saya tunjuk ini ya. Permasalahan transistor ini bisa jadi penyebab seperti TIP41, TIP42. Di video saya sudah menjelaskan permasalahan ini. Ini juga bisa menjadi faktor. Kalau ini rusak juga bisa juga menjadi penyebab trafo panas. Jadi kawan-kawan itu setelah merakit power itu harus benar-benar dicek ya, dan disarankan untuk mempunyai alat namanya alat anti jeglek. Saya belum membuat videonya untuk tutorialnya, insya Allah nanti saya buatkan untuk tutorial cara membuat alat anti jeglek. Tapi teman-teman audio yang lain udah ada tutorialnya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton di teman-teman audio yang lain juga bisa, atau mau nunggu dari versi saya untuk pembuatan alat anti jeglek. Jadi alat anti jeglek ini kebetulan saya sendiri tidak ada di ruangan ini ya, ada di ruangan lain, saya males ambilnya. Jadi nanti saya akan berikan tutorial cara membuat alat anti jeglek versi saya sendiri. Oke, itu permasalahan dari trafo yang 1 menit sudah panas ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Terus yang kedua adalah permasalahan setelah diputar lagu. Jadi trafo seperti ini namanya trafo kotak ya. Ada juga satu namanya trafo toroid atau bisa disebut juga dengan trafo donat ya. Karena bentuknya seperti donat, teman-teman nyebutnya trafo donat. Jadi kuat mana trafo kotak sama trafo donat? Kalau masalah kepanasan, masalah tingkat suhu ya, suhu itu tetap mantep trafo donat. Kita mau hajar sampai musik ataupun berapa jam pun untuk hajatan atau apa, insya Allah dia kuat lah daripada si trafo kotak. Tapi ini juga ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya tidak akan membahas ke arah situ. Saya akan membahas tentang ketika trafo ini panas ketika kita memutar lagu. Jadi perlu diketahui teman-teman, ini khusus pemula, kalau yang senior pasti sudah tahu. Jadi trafo itu ada 2 macam. Yang pertama adalah trafo murni, yaitu trafo yang menggunakan tembaga murni seperti ini. Ini walaupun bentuknya kecil, bodinya kecil, tapi dia murni. Ini merek Big ini kawan-kawan, merek Big 10 ampere.
banyak mereknya trafo. Jadi buat teman-teman jangan pernah berpatokan terhadap merek sebuah trafo. Wah, merek trafo ini jelek, merek trafo ini bagus, tidak. Jadi teman-teman bisa tengok di bagian sini. Ini kalau tembaganya besar-besar, ya berarti trafo ini bagus kawan-kawan. Kalau tembaganya kecil-kecil, nah itu kita wajib dipertanyakan ya. Jadi ada trafo murni dan ada trafo non murni. Kalau trafo non murni, teman-teman audio biasanya menyebut dengan sebutan trafo banci ya. Trafo banci itu trafo non murni. Jadi hati-hati buat teman-teman, jangan sampai tergiur dengan harga murah membeli trafo dengan kualitas yang kurang baik. Nah, itu bisa membuat trafo panas. Jadi misalnya sama-sama 10 ampere ini murni. Ini untuk menghajar lagu ya. Beberapa lagu masih adem, masih panas tapi wajar ya. Adem lah, adem panas wajar. Ini murni. Kita sandingkan dengan sama-sama 10 ampere tapi bencong ataupun banci tidak murni ya. Itu pasti sangat berbeda sekali. Yang trafo yang tidak murni itu dia pasti akan panas, cepat panas. Bahkan kalau dia nggak kuat, dia juga bisa terbakar dan mengeluarkan asap. Jadi seperti itu ya. Kalau masalah trafo panas ketika memutar musik itu yang jelas trafo itu tidak kuat untuk mengangkat sebuah beban ya kawan-kawan. Misal pun sudah murni nih pakai 10 ampere, tapi untuk mengangkat 18-an, 15-an yang wattnya 1000-an ke atas, ya jelas cepat panas juga kawan-kawan. Jadi teman-teman itu harus pintar-pintar untuk menganalisis ya, menganalisis sebuah hambatan atau sebuah beban yang ingin diangkat dalam power ampli yang teman-teman buat ataupun teman-teman punya di rumah seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Jadi cuma berbagi saja seperti ini. Semoga teman-teman bisa menjadi referensi ya kawan-kawan. Jadi permasalahan trafo panas saat memutar lagu itu berarti beban yang diangkat itu memang sangat berat ataupun dia tidak trafo ini tidak kuat untuk mengangkat sebuah beban yang teman-teman punya. Seperti itu ya. Kalau untuk trafo panas yang 1 menit sudah panas, yaitu itu yang dicek pertama adalah transistor, pemasangan harus sempurna. Yang kedua adalah masalah dioda seperti ini pemasangan nggak boleh kebalik. Pokoknya jalur ini, jalur pengapian ini ataupun jalur supply nggak boleh terbalik. Main plusnya elko diperhatikan, drivernya juga transistor pada driver mungkin ada pakai C4973 ataupun TIP 414243 31 mohon maaf dan lain sebagainya. Pokoknya itu dicek ya untuk transistor. Oke, buat teman-teman sukses selalu, semoga bisa menjadikan sebuah manfaat di video saya kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.